Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kinerja demokrasi di bawah pemerintahan Joko Widodo. Profesor Saiful, kita tahu bahwa saya kira dalam beberapa hari lagi pemerintahan Joko Widodo akan berakhir dan akan diganti oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, di tengah pergantian kekuasaan ini, salah satu isu yang banyak dibicarakan oleh orang sekarang, terutama para pengamat juga media, adalah tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu atau sekitar 1 bulan yang lalu ada forum di Canberra, Indonesia Update. Dan salah satu topik yang sangat menarik, banyak dibahas di sana adalah tentang kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ada 2 pemateri, misalnya Yves Warburton dan Sanat Jeffrey, itu menggunakan istilah kompetitif authoritarianism untuk menyebut kondisi pemerintahan atau kondisi demokrasi di Indonesia sekarang ini. Bahkan ini tidak menggunakan istilah demokrasi lagi, tapi sudah authoritarianisme, tapi masih kompetitif. Kira-kira mereka ingin menyebut bahwa di Indonesia sekarang ini masih ada kompetisi, tetapi sebenarnya ini sudah bukan demokrasi, ini otoritarian. Kira-kira itu menggunakan istilah dari Stephen Levitsky, ya, competitive authoritarianism. Nah, saya ingin bertanya soal ini, Profesor Saiful. Bagaimana sebenarnya kondisi demokrasi kita? Karena banyak juga yang mengkanter itu, mengatakan bahwa bagaimana demokrasi kita dibilang mundur, orang kebebasan berbicara masih ada, pemilu masih terjadi, kemudian partai-partai politik masih tumbuh, media massa bisa bicara apa saja dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, para pengamat, mungkin juga lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi melihat ada persoalan dalam demokrasi kita. Nah, saya ingin bertanya soal itu, mungkin kita penting untuk membahas itu, tetapi selain itu juga kita juga penting melihat pendapat masyarakat sendiri tentang keadaan demokrasi ini bagaimana. Biasanya kan kalau dalam survei-survei politik kita bicara soal elektabilitas gitu. Tetapi kalau kita bicara soal substansi demokrasi ini bagaimana menurut publik? Silakan, Profesor. Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Memang bukan hanya di kita, tapi di banyak negara di dunia sedang terjadi semacam kemunduran demokrasi. Tidak semuanya, tapi cukup banyak negara di dunia yang mengalami kemunduran demokrasinya, Bung Saidiman. Ya. Kalau tadi Anda menyebut Indonesianis, kondisi demokrasi Indonesia sudah tidak lagi menggunakan kata demokrasi, tapi sudah menggunakan istilah authoritarianisme, kira-kira begitu. Ada juga misalnya istilah yang lain digunakan termasuk untuk menyebut kondisi demokrasi di Indonesia atau kondisi politik di Indonesia lah, secara lebih generik gitu ya, bukan demokrasi, kondisi politik di Indonesia oleh FIDEM. FIDEM ini Variety of Democracy, itu sebuah lembaga studi perkembangan dinamika demokrasi di seluruh dunia gitu ya, negara-negara di seluruh dunia, oleh para ahli dari berbagai negara di dunia yang ngumpul di Oslo ya, headquarternya di Oslo di Norwegia. Di situ banyak ahli yang melakukan studi tentang perbandingan demokrasi di berbagai kawasan di dunia, atau bukan istilahnya bukan lagi melakukan studi demokrasi, tapi studi tentang kondisi politik lah secara umum ya. Di dalamnya tentu saja ada rezim yang disebut demokrasi, ada yang otoritarianisme dan seterusnya kayak begitu. Nah, di dalam studi mereka menggunakan istilah otokratisasi. Jadi bukan demokratisasi, tapi sebaliknya otokratisasi, dari otokrat, gitu. Otokratisasi artinya proses penumbuhan otokrat. Lahirnya otokrat atau diktator sebut gitu ya. Otoritarianisme sama lah, kurang lebih dengan itu. Proses lahirnya otoritarianisme. Dan Indonesia, menurut Variety of Democracy, itu masuk ke dalam negara yang sedang mengalami otokratisasi tersebut, gitu, Bung Saidiman. Di Asia Tenggara sama dengan Filipina, ya. Dengan Filipina. Kan
Indonesia ya kalau untuk soal demokrasi selama ini kan dianggap bintangnya Indonesia dengan Filipina gitu ya. Nah ini pun sekarang sedang mengalami sakit kira-kira begitu kondisinya menurut penilaian Variety of Democracy. Jadi Bung Saidiman, sebelum kita bicara tentang kondisi demokrasi di bawah Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini dan seminggu lagi Pak Jokowi tidak lagi bertanggung jawab kira-kira begitu ya secara langsung terhadap kondisi politik di Indonesia. Kita lihat dulu nih sebetulnya hasil studi yang dilakukan oleh Variety of Democracy, lembaga yang sangat terkenal dan banyak dijadikan rujukan untuk studi tentang demokrasi di dunia, gitu ya, Bung Saidiman. Nah, di dalam studi yang dilakukan oleh Variety of Democracy, mereka menggunakan ukuran dengan indikator-indikator yang sangat banyak. Tapi ada sekitar 40 indikator yang dipakai. Nah, tapi indikator ini kalau dikelompokkan itu bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yaitu komponen-komponen yang disebut sebagai demokrasi elektoral. Kedua, demokrasi liberal. Ya. Jadi, apa itu demokrasi elektoral? Misalnya di dalamnya kondisi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan seterusnya. Itu komponen basic untuk mungkinnya sebuah pemilu yang bebas, kan begitu. Jadi dasarnya demokrasi elektoral itu pokoknya semua kegiatan demokratik yang terkait dengan pemilu pada dasarnya. Nah jadi syaratnya adalah harus ada kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mempengaruhi orang lain, kebebasan untuk berkampanye, kan harus ada syarat-syarat seperti itu. Nah itu masuk dalam kategori indikator-indikator sebagai demokrasi elektoral gitu ya, kebebasan pemilu. Pemilunya dilaksanakan bagaimana prosesnya, apakah pemilunya itu berintegritas atau tidak gitu ya, jurdil atau tidak, semua komponen secara detail-detail bagaimana penghitungan suara dan seterusnya itu dijadikan indikator untuk menilai demokrasi di Indonesia itu bagaimana keadaannya, baik atau tidak baik, dibandingkan tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan 10 tahun yang lalu, dan seterusnya Bung Saidiman gitu ya. Yang kedua adalah aspek yang disebut sebagai demokrasi liberal. Kata liberal sering dipahami secara keliru ya, dalam konteks ini. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan liberal di situ pertama-tama adalah ukurannya yang digunakan oleh FIDEM itu yang penting adalah equality before the law. Kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Apanya yang menakutkan? Liberal kalau itu yang artinya kan gitu. Jadi harus dalam demokrasi itu ada kesetaraan di hadapan hukum. Orang kaya maupun orang miskin gitu ya. Orang berpejabat atau bukan pejabat, kira-kira diperlakukan sama di hadapan hukum. Itu wajib hukumnya sebagai satu ukuran rule of law gitu ya. Kesetaraan di hadapan hukum. Satu. Kedua, aspek perlindungan terhadap minoritas oleh negara. Ada jaminan untuk hidup kelompok minoritas, apakah itu agama, apakah itu etnik, apakah itu daerah, dan seterusnya. Kalau minoritas itu dilindungi oleh negara, dia bisa menjadi korban kelompok mayoritas. Oleh karena itu negara harus memihak. Memihak artinya melindungi hak dia sebagai warga negara supaya punya hak hidup, kira-kira begitu. Kebebasan sipil ini. Ya itu dia. Jadi itu kebebasan sipil termasuk di dalamnya itu ya itu. Nah itu apa yang salah dengan itu? Ya kan, melindungi orang yang lemah. Negara harus hadir melindungi orang yang lemah supaya tidak menjadi korban kelompok mayoritas. Kira-kira begitu. Itu jadi ukuran. Ketiga adalah yang paling penting dan sering dilupakan oleh orang. Liberal yang dimaksud itu adalah adanya horizontal accountability. Horizontal accountability itu artinya di antara lembaga-lembaga negara yang setara itu horizontal, gitu ya, setara itu ada saling kontrol. Ada check and balances. Dalam hal ini adalah ada hubungan horizontal, kan horizontal antara DPR sama presiden, kan posisinya sama kedudukannya. Terus juga dengan yudikatif, ya kan, pengadilan, Mahkamah Agung itu sama kedudukannya, trias politika kan di dalam sistem politik yang kita anut, gitu loh, Bung Saidiman. Nah, demokrasi ditandai oleh adanya kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan, terhadap eksekutif. Dalam hal ini presiden atau Perdana Menteri kalau dalam sistem parlementer dikontrol oleh DPR atau dikontrol oleh parlemen atau dikontrol oleh penegak hukum, oleh pengadilan gitu ya, oleh kejaksaan, oleh
kepolisian, apakah melanggar hukum atau tidak pelaksanaan pemerintahan ini, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi itu check and balances yang disebut sebagai legislative or judicial constraint istilahnya, judicial constraint on the executive. Jadi pengawasan sebenarnya bahasa sederhananya, pengawasan oleh legislatif dan yudikatif terhadap presiden atau terhadap eksekutif dalam hal ini, Bung Saidiman. Itu yang dimaksud dengan liberal, gitu ya. Komponen liberal di dalam demokrasi itu, gitu ya, yang utama. Jadi bukan bebas semau-maunya, bukan itu yang dimaksud, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan liberal demokratik komponen di dalam demokrasi itu sendiri, Bung Saidiman. Nah, kalau dilihat dari dua aspek ini tadi, elektoral dengan liberal aspek dari demokrasi, kita menemukan bahwa pada tahun sebelah 2004, saya punya indeksnya ini, Bung Saidiman, 2004 itu elektoralnya itu 0,7 dari skala 0 sampai 1 gitu ya. Okay. Dia dapat skor 0,7, bagus. Satu paling baik. Satu paling baik. Paling buruk 0 gitu ya. Kita dapat 0,7 kan bagus. Ya kan? Pada tahun 2004 nih, pemilu pertama yang dilakukan untuk pemilihan presiden secara langsung, gitu ya. Itu bagus gitu ya elektoralnya. Terus bertahan itu sampai mungkin tahun 2014 itu di angka itu 0,7 Bung Saidiman, kurang lebih. Ya pokoknya udah masih di atas 6 ya waktu itu. Nah sementara aspek liberalnya tadi kontrol eksekutif oleh legislatif dan seterusnya itu dari awal memang rendah Bung Saidiman. Tapi tidak serendah sekarang. Kita lihat pada tahun 2004 itu 0,53 dari skala 0 sampai 1. Kira-kira gitu Bung Saidiman ya. Dapat 5 lah. Masih 5 plus ya, sedikit. 5 plus ya. Oke. Tapi dibanding dengan elektoralnya, elektoral lebih baik. Kira-kira begitu. Nah elektoral begitu masuk 2014, elektoral ini masih tetap baik 0,67 Bung Saidiman. Tapi kemudian 5 tahun berikutnya itu menjadi 4,6 di 2019. 2019. Okay. Jadi 5 tahun berikutnya. Ya, jadi udah di bawah 5. Kemudian kita punya angka yang terakhir 2023. 0,54. Oke. Ya. Yang tadi 0,56, ini 0,54. Jadi sudah di bawah 0,55. Kira-kira begitu. Udah merah lah raportnya. Kira-kira begitu. Udah cenderung 5 gitu. Itu demokrasi elektoralnya. Itu kita belum punya hasil pengamatan dan penilaian terhadap kondisi demokrasi 2024. Belum punya di FIDEM ini. Karena FIDEM kan melakukannya tahunan. Tahun ini sedang dilakukan nih proses. Hasilnya baru keluar tahun depan. Dan untuk kondisi dugaan saya akan terus mengalami penurunan. Kira-kira begitu. Bung Saidiman. Ini aspek elektoralnya. Kemudian aspek liberalnya tadi, yang kita startnya itu memang dari rendah juga, 0,53. Dan pada posisi 2019 di Bung Saidiman udah 0,46. Oke, udah di bawah 5. Sekarang pada posisi 0,36. Udah buruk, udah merah. Merah. Ya. Ini kalau di kuliah harus ngulang ini, Profesor Saiful. Harus ngulang, nggak lulus. Bisa DO. Bisa DO. Ya, jadi kalau melihat ini berdasarkan penilaian dari para ahli gitu ya. Nah ini yang nanti saya akan jelaskan bedanya survei yang biasa kita lakukan, minta masyarakat umum untuk menilai dengan ini. Kalau ini ditanyakan pada orang yang dianggap ahli tentang kondisi politik di Indonesia. Tanyanya para profesor, tanyanya sama pengamat, tanyanya sama para politisi senior dan seterusnya kayak begitu ditanyanya. Oke, bukan pada masyarakat biasa. Nah, kesimpulannya adalah temuan FIDEM ini adalah demokrasi di Indonesia itu sedang mengalami kemunduran atau yang disebut oleh FIDEM ini di Indonesia sedang terjadi otokratisasi gitu ya. Pengotoritarianan gitu ya yang terjadi di Indonesia atau proses menjadi negara otoriter sedang berlangsung atau Anda menyebut tadi sebagai kompetitif otoritarianisme misalnya. Otoritarianisme tapi masih ada kompetisinya. Kira-kira gitu. Ya ada pemilu. Tapi apa artinya pemilu gitu ya?
pemilunya itu seberapa integritasnya dan seterusnya semacam itu dipersoalkan semuanya gitu Bung Saidiman. Tapi kesimpulannya adalah dari hasil studi para ahli ini menunjukkan bahwa sedang terjadi kemerosotan secara signifikan demokrasi selama 10 tahun di bawah Presiden Jokowi. Itu Bung Saidiman. Nah, apakah penilaian ini sama atau mendekati atau beda dengan penilaian dilakukan oleh masyarakat sendiri, publik, gitu ya, atau oleh Anda atau teman-teman Anda yang mengatakan apanya yang mundur demokrasi Indonesia, kira-kira begitu kan? Kita punya pemilu, Anda bisa bicara bebas, kira-kira Anda bisa men-tweet tiap hari kayak gitu. Tidak Emangnya ditangkap. selama sebanyak 200 juta orang punya kemewahan seperti orang-orang seperti kamu gitu ya, Bung Saidiman, untuk menyatakan pendapatnya. Itu yang perlu dilihat oleh kita, pengalaman dan pengamatan masyarakat sendiri tentang kondisi yang tadi disebut sebagai kebebasan, kontrol, dan sebagainya, pelaksanaan hukum, dan seterusnya yang dijalankan selama 10 tahun di bawah Presiden Jokowi, Bung Saidiman. Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 5 indikator yang dipakai dalam studi tentang kondisi demokrasi di Indonesia menurut survei opini publik nasional. Ukuran ini digunakan di banyak survei di dunia, termasuk di Asia Barometer dan Latino Barometer juga di Amerika Latin gitu ya. Tentang pertama indikator takut bicara politik. Apakah masyarakat dilihat, apakah masyarakat melihat secara umum masyarakat misalnya di Indonesia itu takut bicara politik atau tidak? Kira-kira begitu. Kalau dinilai banyak masyarakat yang takut untuk bicara politik, berarti di situ kebebasan kurang. Ya kan, kebebasan politiknya kurang, artinya demokrasinya juga kurang, kira-kira begitu. Dan sebaliknya, kalau yang mengatakan orang jarang yang takut bicara politik atau hampir tidak pernah ada orang yang takut bicara politik, nah berarti di situ ada kebebasan, ya kan, itu indikatornya. Yang pertama, yang kedua, pemerintah mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan, gitu ya itu. Jadi rule of law, gitu ya. Jadi demokrasi tanpa hukum itu juga tidak mungkin, ya kan? Seperti tadi kita diskusikan, bagaimana check and balances, bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah itu kan berhubungan dengan hukum semuanya itu. Jadi bagaimana pemerintahan abaikan konstitusi? Apakah sering? Apakah tidak pernah pemerintah mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan? Gitu Bung Saidiman. Yang ketiga, takut penangkapan semena-mena. Tadi kan rule of law, dan juga kemudian tadi kita sebutkan equality before the law gitu ya. Jadi ada ketakutan diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Kemudian apakah orang takut ikut organisasi atau tidak? Kira-kira begitu. Berikutnya adalah apakah takut melaksanakan ajaran agama? Itu juga salah satu indikator untuk menunjukkan di situ ada demokrasi atau tidak. Kalau orang takut melaksanakan agama berarti tidak ada kebebasan, berarti tidak ada demokrasi. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Dari 5 indikator ini, kemudian kita amati lewat survei opini publik secara nasional yang baru kita lakukan, baru selesai beberapa hari yang lalu, Bung Saidiman, dilakukan awal bulan ini, persisnya tanggal 4 mulai survei di lapangan sampai tanggal 10 begitu, dan ini baru selesai diolah datanya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita tanyakan pada responden kita untuk mengamati dan menilai dan merasakan. Kira-kira masyarakat Indonesia ini menurut Bapak pernah merasa takut atau tidak pernah merasa takut bicara politik? Kira-kira kayak begitu. Nah, terhadap pertanyaan itu, masyarakat takut berbicara tentang masalah politik? Jawabannya adalah selalu atau sering. Masyarakat kita, Indonesia, takut bicara politik. Jumlahnya itu 51% kalau dijumlahkan, Bung Saidiman. Mayoritas ya? Mayoritas. Selalu atau sering takut bicara politik. Oke. Sementara yang mengatakan jarang orang takut atau tidak pernah merasa takut, itu jumlahnya 45%. Jadi kita bisa katakan sedikit lebih banyak orang yang merasa takut bicara politik di Indonesia. Ya, di survei terakhir kita, Bung Saidiman. Nah, kalau 51% merasa takut, ini kondisi ini apakah mencerminkan perkembangan
yang cukup stabil atau tidak stabil, atau ada kemajuan atau mengalami penurunan, kira-kira begitu. Kalau disebut 51, tapi kalau sebelumnya 70 kan berarti kemajuan dong, gitu kan. Nah, kita lihat trennya, ini dia Bung Saidiman. Tren survei, kita punya data dengan pertanyaan yang sama, Bung Saidiman, April 2004, ini data dari Lembaga Survei Indonesia yang saya pimpin waktu itu. Kemudian dengan data SMRC mulai 2014 kita punya survei itu. Pada 2014 ketika Pak Jokowi mulai jadi presiden, Juli 2014, itu yang merasa takut untuk bicara politik itu 16%. Mayoritasnya itu 65% tidak takut. Itu Bung Saidiman. Nah, yang kita perhatikan kemudian kita melakukan survei diulang lagi pada bulan Mei 2019. Ada kenaikan orang yang takut bicara politik secara signifikan Bung Saidiman. Dari 16 menjadi 49. Dalam 5 tahun pertama Pak Jokowi. 5 tahun pertama Pak Jokowi. Jadi 2014 ke 2019. Ya. Itu survei apa? Pada bulan Mei 2019 itu adalah kita survei pas setelah pemilu presiden dilaksanakan. Pada saat itu terjadi huru-hara, kerusuhan, karena demonstrasi para pendukung Prabowo tidak terima hasil pemilu. Ketetapan yang ditetapkan oleh KPU waktu itu, ya kan, terjadi ke bakar-bakaran dan sebagainya. Dan orang melihat itu kondisi yang menakutkan, kira-kira begitu, takut. Kemudian gara-gara itu orang bicara tentang politik. Nah, keadaan ini tidak banyak mengalami kemajuan, Bung Saidiman, sampai pemilu 2024 kemarin, Bung Saidiman. Februari 2024 kemarin, kita menemukan angka 41% merasa takut bicara politik. Tapi setelah 41 setelah Februari 2024 ke Oktober 2024 mengalami kenaikan orang yang takut bicara politik. Dari 41 ke 51, naik 51%. Sekarang, kalau sebelumnya belum pernah jadi kekuatan mayoritas, orang yang takut bicara politik. Tapi sekarang, di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi, yang takut bicara politik menjadi kekuatan mayoritas. 51% Bung Saidiman. Jadi kalau dilihat dari sini trennya, dulu 2014, Pak Jokowi ketika mulai berkuasa, orang tidak takut bicara politik. Umumnya, gitu ya. Sekarang umumnya orang takut bicara politik. Ini mengindikasikan tadi. Jadi otoritarianisasi sedang berlangsung di Indonesia. Di masa Pak Jokowi. Jadi tidak ada perbaikan ya. Setelah trigger 2019, kondisi ini tidak mengalami perbaikan. Malah semakin buruk. Makin buruk. Kira-kira begitu. Dari sisi ini Bung Saidiman. Bisa jadi cukup konsisten dengan temuan Fiden tadi, ini menarik. Kok bisa ya gitu ya? Ahli disandingkan dengan orang biasa, pendapatnya kok sama gitu loh. Ya, jadi apa yang dirasakan oleh orang biasa dengan yang dirasakan oleh ahli tentang kondisi politik di Indonesia ya seperti ini. Dilihat dari sisi kebebasan untuk berbicara politik, kira-kira begitu Bung Saidiman. Kemudian di indikator yang kedua, mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan. Ini penting gitu ya. Jadi demokrasi tanpa undang-undang tidak mungkin. Ada kaidah rule of law gitu ya. Jadi pelaksanaan demokrasi harus bersandar pada hukum. Oke. Nah, di sini seberapa sering atau apakah selalu atau sering atau jarang atau tidak pernah pemerintah mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan, kira-kira begitu Bung Saidiman. Yang mengatakan selalu 10%, yang mengatakan sering itu 41,9%, yang mengatakan jarang 27,2%, yang mengatakan tidak pernah 14,4%, sisanya 6,5% tidak tahu. Jadi mayoritas juga sama dengan yang tadi. 51 atau 52% bahkan kurang lebih 52% mengatakan bahwa menurut penilaian masyarakat sendiri pemerintah sering mengabaikan atau selalu gitu ya mengabaikan, yang paling banyaknya yang mengatakan sering
sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan gitu ya. Jadi masyarakat menilai ini buruk, konsisten dengan yang tadi. Orang takut bicara politik, juga pemerintah juga mengabaikan undang-undang, tidak patuh pada undang-undang. Ya ini mungkin gambaran tentang hiruk pikuk, gonjang-ganjing kita, termasuk di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Kan tidak pernah terjadi sebelumnya, ya kan? Misalnya ada orang yang ingin maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden, jadi calon wali kota atau calon gubernur, kemudian undang-undangnya dirubah dulu, ditafsirkan ulang dan seterusnya kayak begitu. Kasus itu aja ya, untuk kasus calon wakil presiden ya 2023 sebelum Gibran menjadi calon, itu kan nyata gitu ya, terjadi di sana hiruk pikuk. Walaupun kemudian keputusan yang tidak etis itu ya diterima sebagai sebuah keputusan yang sah secara hukum, oke? Nah kemudian juga kita terakhir melihat ada keinginan untuk merubah penafsiran tentang aturan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur kan begitu. Tapi kan dilawan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Jadi di situ ada hiruk pikuk. Nah ini memberikan informasi kepada publik bahwa pemerintah main-main kira-kira begitu ya, tidak patuh terhadap konstitusi. Nah ini gambarannya. Jadi mayoritas masyarakat mengatakan bahwa selalu atau bahkan sering pemerintah mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan, gitu Bung Saidiman. Mungkin kondisi ini yang kemudian menyebabkan warga kemudian merasa takut bicara politik ini. Persis, karena ini tidak ada proteksi, tidak ada kepastian. Konstitusi aja bisa diubah nih untuk kepentingan tertentu. Betul. Jadi mungkin kalau Anda tidak pernah diubah-ubah polisi mungkin ya. Tapi masyarakat ya pernah juga. Tapi masyarakat secara umum itu ya yang merasakan sendiri ya, kalau mengatakan Anda sendiri bisa ngomong kayak begitu gitu. Iya, ini kasus Saiful gitu kan. Tapi masyarakat secara umum yang banyak itu disaksikan oleh masyarakat yang banyak juga, 200 juta lebih orang menyaksikan. Takut orang bicara politik. Dia melihat pemerintah mengabaikan konstitusi kok. Kira-kira begitu ya. Itu jawabannya Bung Saidiman. Jadi Anda bisa mengatakan itu tidak mewakili lah. Yang mengatakan tadi ya demokrasi kita rusak kayak apa? Ini mengatakan enggak lah gitu loh. Memang rusak gitu loh. Ya, ini faktanya. Ini kesaksian ahli dan kesaksian orang biasa secara nasional. Dari Aceh sampai Papua, Bung Saidiman ya. Yang ketiga, nah kita melihat trennya Bung Saidiman lagi-lagi ya. 2014 dulu, April 2014 setelah pemilu presiden, dulu pemilihan itu bareng. Pemilihan presiden 2014 itu pemilihan presiden, belum bareng. 2014 itu dipisah pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif DPR. Jadi pemilihan DPR dulu itu kita buat survei waktu itu April 2014 itu yang mengatakan mengabaikan konstitusi, itu yang mengatakan demikian ada sekitar 39%, Bung Saidiman. Kemudian pada Juli 2014 ya, setelah pemilu presiden, itu yang mengatakan demikian sekitar 30%. Jadi membaik, kira-kira begitu, dari 40 menjadi 30%. Nah setelah itu relatif stabil pada Mei 2019 yang mengatakan pemerintah mengabaikan konstitusi juga relatif stabil 29, Bung Saidiman. Itu tapi pelan-pelan mengalami kenaikan. Yaitu misalnya Maret 2022 itu udah 44% mengalami kenaikan waktu itu. Di situ kan ada diskusi tentang 3 periode, ya kan? Tentang akan menunda pemilu dan seterusnya, kan perdebatan tentang itu pada waktu itu Bung Saidiman itu mempengaruhi opini pemerintah ini loh gitu loh. Publik jadi, tahu gitu ya. Publik tahu dan merasakan iya. Jadi pemerintah mengabaikan konstitusi gitu. Dia ingin merubah-rubahnya kira-kira begitu. Nah itu belum pulih tuh Bung Saidiman. Sampai akhirnya di survei terakhir kita jadi kekuatan mayoritas. Tadi ya bahwa orang bisa berdebat tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang merubah syarat untuk calon kepala daerah itu ya, yang tadinya harus 20% kemudian disesuaikan
sesuai dengan provinsi atau daerah pemilihan bersangkutan, kira-kira gitu Bung Saidiman. Itu dirubah memang aturan itu dari 20% dirubah. Tapi masyarakat menilai perubahan itu positif. Justru yang yang dihukum, nanti kita punya topik tentang itu. Yang dihukum justru adalah bahwa pemerintah lah yang tidak taat atau mengabaikan konstitusi dalam hal ini gitu ya. Jadi oleh karena itu kita melihat kemarin itu mendapat sambutan yang cukup positif, aksi-aksi dan seterusnya semacam itu untuk mendukung keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Bung Saidiman. Jadi dilihat 10 tahun di bawah Pak Jokowi itu ya, rakyat menilai bahwa pemerintah cenderung mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini tidak pernah mencapai kekuatan mayoritas Bung Saidiman. Baru sekarang ini, ketika Pak Jokowi mau turun, dikasih hadiah oleh rakyat, banyak mengabaikan konstitusi Bung Saidiman. Kira-kira begitu ya. Oke. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, masyarakat takut penangkapan semena-mena. Nah ini juga ya, equality before the law. Jadi tidak ada kepastian, ada perlindungan hukum dan seterusnya, begitu Bung Saidiman. Yang mengatakan selalu dan sering masyarakat takut penangkapan semena-mena oleh aparat hukum, itu kekuatan mayoritas 51%. Yang lainnya yang mengatakan jarang atau tidak pernah sekitar 46%, gitu Bung Saidiman. Ya. Jadi konsisten dengan yang tadi. Nah kalau kita lihat trennya juga sama. Bahkan sekaranglah seperti juga pemerintah mengabaikan konstitusi, itu baru sekaranglah terjadinya itu sebagai sentimen mayoritas yang negatif terhadap pemerintah, di mana pemerintah mengabaikan konstitusi dan juga masyarakat takut terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jadi kalau dilihat dari ini konsisten. Nah, bagaimana dengan kebebasan untuk berorganisasi? Orang takut ikut organisasi atau tidak? Nah, kalau aspek ini, itu mayoritas masyarakat tidak takut ikut organisasi. Ini masih baik. Dan trennya juga memang dari awal itu tidak ada masalah dengan kebebasan berorganisasi, Bung Saidiman. Cuman, dalam setahun terakhir ini mengalami kenaikan negatifnya. Itu ya. Yang tadinya misalnya 2022, Desember 2022, itu 26% yang mengatakan masyarakat takut ikut berorganisasi. Oktober sekarang 2024 28%, ya. Kalau dibanding lebih jauh lagi ke angka misalnya April 2024 yang hanya 14%, waktu itu orang yang takut hanya 14%, sekarang menjadi 28%. Jadi ada kemajuan, ada kenaikan. Gitu ya, dari rasa takut orang ikut organisasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kira-kira gitu Bung Saidiman. Nah selanjutnya agama juga penting, kebebasan beragama. Mayoritas tidak merasa takut untuk menjalankan ajaran agama. Nah kondisi ini juga sama, dari awal memang ini tidak ada masalah, setidaknya dirasakan oleh mayoritas. Kalau kelompok minoritas mungkin banyak merasakan itu. Cuma kita surveinya kan menanyakan pada semua warga, ya kan. Kalau Anda breakdown menurut agama yang mereka anut, mungkin ini beda hasilnya. Tapi ini gambaran umum aja yang mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar. Bahkan dalam survei terakhir itu mengalami kenaikan yang negatifnya, tapi tidak terlalu besar juga, hanya dari 13 menjadi 21%. Hampir 2 kali lipat sih sebenarnya, tapi masih berada di tingkat yang tidak terlalu besar dibanding indikator-indikator tadi. Indikator pertama adalah takut bicara politik, indikator kedua adalah pemerintah mengabaikan hukum atau konstitusi, dan aspek yang ketiga adalah semena-mena aparat penegak hukum. Itu betul-betul warning di bawah pemerintahan Jokowi. Kinerjanya sangat buruk Bung Saidiman, gitu ya. Tapi yang soal agama ini sekalipun rendah gitu ya, tapi kalau kita lihat trennya juga mengalami kenaikan yang
Iya. 2004 itu kan sangat rendah ya. Iya. Profesor 2004 86 bahkan pernah 96 Bung Saidiman ya. Iya. Yang positifnya Yang maksudnya. positifnya. Ya. Ya. Nah, kalau dulu pernah 0 gitu ya. Nah, 0 bukan 0 sebetulnya itu berapa ya? 5 ya. 5%. 5% sekarang menjadi 21. Ada pelan-pelan kebebasan beragama itu tidak membaik, tapi memburuk. Tapi memburuknya masih oke, masih gitu. oke. Masih bisa ditoleransi. Tapi aspek yang tadi itu tidak bisa ditoleransi karena itu udah mencapai angka yang terlalu besar gitu ya. Aspek misalnya takut bicara politik. Itu di luar dugaan saya, Bung Saidiman, orang takut bicara politik, terus terang aja. Karena saya merasa saya bebas bicara. Ya. Ternyata hanya saya atau beberapa gelintir orang saja yang merasa begitu gitu ya. Nah, jadi itulah perlunya kita mengamati secara lebih komprehensif, tidak hanya menurut diri sendiri, tapi juga memperhatikan apa dan yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Nah, itulah pentingnya statistik untuk menghitungnya, Bung Saidiman. Itu aspek kondisi 10 tahun demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi, Bung Saidiman. Artinya negatif. Otoritarianisasi sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini secara perlahan. Dan apakah di bawah Prabowo nanti akan demikian, akan semakin buruk? Nah, kita lihat tentu saja. Dan harapannya tentu saja tidak gitu ya, Bung Saidiman. Oke, Profesor Saiful, tadi kita kembali ke yang awal ya soal counter atau sanggahan ya terhadap kondisi ini. Banyak orang mengatakan bahwa ini hanya opini segelintir orang, masyarakat kita umumnya lain lagi, atau sebagian masyarakat lain lagi pandangannya soal demokrasi. Nah, kalau dari data-data ini ada nggak perbedaan pandangan ya di masyarakat kita kalau kita lihat dari sisi demografi, katakanlah misalnya dari sisi pendidikan, misalnya orang yang lebih terpelajar, punya informasi lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang kurang terpelajar misalnya. Kita bisa bedah, Bung Saidiman ya. Mungkin begini, saya punya asumsi bahwa orang yang takut bicara politik mungkin di kalangan orang yang lapisan maaf di bawah gitu ya. Karena mungkin sering jadi korban kan gitu loh. Perlakuan mereka tidak berdaya gitu ya. Nggak punya akses pada polisi, pada penegak hukum dan sebagainya kayak begitu, Bung Saidiman. Jadi bisa jadi yang merasa takut itu orang-orang yang berada pada lapisan menengah ke bawah, yang elitnya mungkin tidak gitu ya. Itu asumsi yang logis lah kira-kira begitu. Apakah kenyataannya demikian? Kita lihat pertama dari orang takut bicara politik dilihat dari sisi pendidikan, latar belakang pendidikan, Bung Saidiman. Kita lihat di sini orang yang mengatakan selalu atau sering takut bicara politik. Orang yang pendidikannya SD itu adalah komponen terbesar di antara masyarakat kita, pemilih kita, itu 36,6% basisnya. Yang mengatakan selalu atau sering itu 43%, Bung Saidiman. Ini di luar dugaan saya. Dibandingkan dengan pendidikannya di atasnya. Katakanlah SLTA. Orang yang berpendidikan SLTA yang melihat masyarakat di Indonesia takut bicara politik itu lebih tinggi. Harapan saya tadi kan, yang menilai takut bicara politik itu banyak di kalangan lapisan bawah. Dalam ini yang pendidikannya mungkin hanya SD, kira-kira begitu. Ternyata tidak. Yang lebih tinggi pendidikannya, sebutlah SLTA itu 57%. Jadi bedanya itu sekitar berapa? Sekitar 43 dengan 57, jadi hampir 20%. 17% persisnya, kayak gitu Bung Saidiman. Jadi orang yang pendidikannya lebih tinggi justru melihat dan merasakan orang takut bicara politik. Bisa jadi orang yang pendidikan ini lebih sensitif terhadap kebebasan berbicara daripada masyarakat di bawah, atau masyarakat yang menengah ini yang pendidikan SLTA atau bahkan perguruan tinggi itu mungkin yang lebih langsung berinteraksi dengan masalah kebebasan dibanding masyarakat di bawah, gitu ya. Sehingga mereka lebih banyak yang merasakan kondisi kebebasan untuk bicara politik itu buruk, kira-kira begitu di kalangan orang yang menengah ke atas ini, Bung Saidiman ya. Ini di luar dugaan saya.
Jadi penjelasannya mungkin seperti itu, Bung Saidiman. Jadi orang-orang yang misalnya kemarin ada kasus orang ngumpul untuk berdiskusi dibubarkan. Ya. Kan yang datang diskusi itu kan bukan orang kelas bawah. Iya betul. Kelas menengah kan, menengah ke atas, orang yang terpelajar, orang kayak Refli gitu ya, Pak Saidido dan seterusnya kayak itu kan bukan orang SD, kira-kira begitu. Nah, dialah yang mengalami langsung. Nah itu dirasakan, bisa jadi dia punya wawasan, punya sensitivitas lebih tinggi, tapi juga ini konsisten dengan penilaian tadi FIDEM. FIDEM kan yang menilainya itu orang yang terpelajar, orang yang ahli ya. tentang Indonesia. Jadi yang dekat ini juga konsisten. Yang lebih sensitif terhadap masalah kebebasan untuk berbicara itu adalah orang-orang yang agak terpelajar. Tapi tidak terlalu terpelajar juga, cukup SMA aja. Ya. Orang udah punya kesadaran tentang pentingnya kebebasan berbicara tersebut, Bung Saidiman. Itu untuk kebebasan berbicara. Kemudian dilihat dari pemerintah mengabaikan undang-undang juga sama, konsisten. Yang SLTA mengatakan pemerintah mengabaikan konstitusi itu sering atau selalu itu 60%. Sementara yang pendidikan SD 40, beda 20. Gitu ya. Sebaliknya yang mengatakan tidak pernah, yang SD pendidikannya 49. Nggak pernah kok pemerintah itu mengabaikan pemerintah gitu ya. Mengabaikan konstitusi. Iya, mengabaikan konstitusi, mengabaikan undang-undang. Betul. Pak Jokowi enggak itu. Gibran jadi calon presiden nggak mengabaikan undang-undang itu, kira-kira begitulah bahasanya gitu ya. Tapi ternyata bagi orang yang ngerti, yang lebih ngerti tentang ini, nggak benar itu. Itu merubah undang-undang, jumlahnya lebih banyak. Yang mengatakan itu 60%, bayangkan Bung Saidiman, 60% bagi 40%. Sebaliknya yang mengatakan jarang atau tidak pernah pemerintah itu mengabaikan konstitusi, itu yang pendidikannya SLTA itu hanya 36% yang mengatakan demikian. Dan demikian yang perguruan tinggi 58%, kurang lebih sama dengan yang SLTA, mengatakan ya orang menilai sekarang ini pemerintah banyak mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan. Itu Bung Saidiman. Demikian juga penangkapan semena-mena, gitu ya. Asumsi saya karena orang lapisan bawah itu tidak punya akses ya pada hukum, pada polisi dan seterusnya kayak begitu, dia diperlakukan semena-mena. Ternyata tidak. Mestinya lebih takut. Iya, mestinya harusnya lebih takut kan, lebih merasakan. Ternyata enggak. Yang lebih merasa lebih takut itu adalah orang pendidikan SLTA. 55% berbanding 46%, Bung Saidiman. Ya. Demikian juga yang perguruan tinggi 53% banding 46%. Jadi terbalik dari asumsi saya selama ini bahwa orang yang takut, yang merasa tidak punya kebebasan, yang menilai negatif pemerintah itu orang-orang di bawah, yang sering menjadi korban, gitu ya, korban dari kesewenang-wenangan hukum dan seterusnya kayak begitu. Ternyata tidak. Jadi di sini terlihat bahwa bisa jadi karena orang punya informasi lebih banyak dari berbagai informasi, dari media sosial, dari internet dan seterusnya. Di sana ada perlakuan yang tidak baik, di sana ada pelanggaran yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya. Dan itu bisa diakses oleh orang-orang yang lebih terpelajar. Kira-kira begitu. Jadi kalau menilai kondisinya itu baik, itu hanya karena tidak tahu aja. Gitu ya. Sesimpel itu. Ya. Kalau Anda didik masyarakat, dikasih tahu kondisinya seperti ini, masyarakat akan berubah juga, gitu Bung Saidiman. Jadi dengan demikian, kalau kita hubungkan dengan pembicaraan sebelum ini ya, di luar soal approval rating misalnya, tingkat kepuasan publik pada pemerintah itu kan relatif masih positif gitu, 75%. Walaupun mengalami penurunan, tapi masih positif. Masih positif. Cek aja, siapa mereka itu? Ya tadi, orang yang kurang mengerti. Yang ngertinya bansos mungkin, gitu ya. Mungkin ada faktor bansos. Di sini juga bisa menilai pemerintah positif karena ada bantuan sosial dan seterusnya semacam itu. Sementara orang kelas menengah ke atas kan tidak dibantu. Iya kan? Bahkan menurut para ekonom mengatakan mengalami pengurangan kelas menengah ini kan kira-kira begitu. Nah, jadi saya melihat approval rating yang tinggi tersebut itu simply dasarnya karena tidak tahu. Apa sebenarnya yang terjadi di pemerintahan, gitu Bung Saidiman. Ini sama dengan penilaian terhadap kondisi demokrasi juga. Oleh karena itu,
Pertanyaan makanya orang seperti Fidem tidak nanya sama orang yang tidak tahu. Tanyalah pada orang yang tahu, jangan tanya pada orang yang tidak tahu. Tapi kita survei minimal ingin tahu, ya kan? Orang yang kurang berpendidikan ini punya pengetahuan seperti apa tentang ini, ya kan gitu. Kita bandingkan dengan orang yang tahu. Oh oke, ada gap yang besar antara yang kurang tahu dengan orang yang sudah tahu tentang kondisi ini. Nah itulah agenda yang harus disampaikan kepada publik bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Masyarakat tidak tahu tentang kondisi itu. Siap. Oke, terima kasih banyak Profesor Saiful. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari dua bentuk penilaian ini, pertama dari elit yang dihimpun oleh Varieties of Democracy, itu menemukan bahwa kondisi demokrasi kita mengalami penurunan, baik dari komponen elektoral tadi maupun komponen liberal tadi, itu mengalami penurunan. Dan ternyata ketika kita periksa ke publik Indonesia melalui 5 indikator tadi, variabel tadi, itu ternyata kita menemukan bahwa persoalan demokrasi ini juga dirasakan oleh publik, mulai dari semakin banyak orang yang merasa masyarakat kita takut bicara politik, bahkan angkanya sudah mayoritas. Pemerintahan abaikan konstitusi juga semakin banyak yang menilai demikian, itu 52%. Mayoritas juga takut, masyarakat takut terhadap penangkapan semena-mena juga di atas 50%, 51,3%, dan ini mengalami penguatan ya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat tadi penilaian-penilaian yang negatif ini terutama datang dari kelompok yang lebih berpendidikan atau lebih kritis, yang masyarakat yang mendapatkan akses informasi yang lebih baik dibanding dengan yang pendidikannya rendah, itu kritisisme terhadap persoalan-persoalan ini lebih tinggi di kalangan mereka. Jadi, saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini, atau bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya. Terima kasih.